Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ucapkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini meskipun dalam keadaan masih Covid, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara online dan dengan cara luring atau daring. Selanjutnya selawat dan salam moga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ibu yang ibu cintai, pada kesempatan ini ibu mengisi acara kita yaitu MOS. MOS ini adalah masa orientasi siswa atau masa pengenalan. Jadi yang kalau sebagaimana biasanya kalau hari-hari yang kita bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif itu kita bisa bertatap muka. Ini karena tidak bisa bertatap muka sehingga kita dengan jarak jauh. Mudah-mudahan dengan cara ini kita pun akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Anak-anak ibu yang ibu cintai, pada kesempatan ini di dalam acara MOS ibu mau menyampaikan yaitu acara pembelajarannya yaitu dengan judulnya yaitu tata krama. Tata krama itu dalam bahasa Jawanya adalah toto kromo, unggah-ungguh, sopan santun atau etika. Adapun etika atau tata krama atau sopan santun itu dimulai kita biasanya pembelajarannya dari kecil, dari ibaratnya baru lahir sampai dewasa, sampai tua bahkan. Itu dimulai dari rumah. Jadi kalau pembelajaran di rumah, etika atau sopan santun itu ada beberapa macam. Ada etika atau cara kita masuk ke rumah. Kalau kita sebagai seorang Islam, maka tata cara atau etika kita adalah dengan mengucapkan salam. Baik itu ada orangnya maupun tidak ada orangnya, kita tetap mengucapkan salam dengan masuk ke rumah, assalamualaikum. Karena selain kita ada juga yaitu makhluk Allah yang ada di rumah kita yaitu jin dan setan. Jadi kalau dengan kita mengucapkan selamat, kita akan dilindungi oleh Allah. Jadi kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Yang ada di dalam rumah udah jawab, wajib menjawabnya. Kalau mengucapkan salam itu tidak wajib, tapi itu menjawab salam itu adalah wajib. Kemudian mau berapa kali pun kita masuk keluar rumah kita harus mengucapkan salam. Kalau tidak mengucapkan salam itu namanya orang yang belum punya etika atau tata krama. Kemudian selanjutnya adalah di dalam rumah itu ada tata cara kita makan. Kalau kita makan, etikanya, tata caranya kita dengan mengucapkan bismillah. Dengan makan terlebih dahulu apa yang di dekat kita. Misalnya di dekat kita masih sambal aja, yang sambal itulah kita ambil terlebih dahulu. Jangan kita mengambil yang jauh sehingga orang lain atau yang di sebelah kita sampai terkena dengan tangan kita. Ayo minta tolong yang lebih dekat dengan sayurnya, minta tolong diambilkan. Jangan kita mengambil terlalu banyak, seolah-olah kita makannya banyak kali, jadi kurang sopan. Kalau mau tambah nanti tambah, tapi jangan pula anak-anak yang pertama sedikit karena dengan tata cara sopan santun tadi, nanti yang kedua banyak. Nah itu lebih tidak ada sopannya.
Jadi apalagi kalau di rumah orang makan itu sekedarnya saja, jangan terlalu kayak orang tidak pernah makan, nah gitu bahasanya. Jadi anak-anak ibu kalau di rumah orang itu etika makannya jangan kayak di rumah makan sepuas-puasnya kita makan sedikit asalkan ikut gabung di situ. Itu kalau tata cara makan di rumah dengan mengucapkan bismillah bersama-sama, Allahumma barik lana dan seterusnya. Nah, kita mengambil yang terlebih dekat terlebih dahulu. Jangan yang jauh-jauh sampai kena muka orang atau tangan kita sampai nyenggol punya kawan, tumpah, itu kurang sopan. Kemudian kalau tata cara kita mau tidur di rumah. Kalau mau tidur kita terlebih dahulu, kalau ajaran Islam mengajarkan kita gosok gigi, ambil air wudhu, berdoa, kemudian tidur. Dan setelah berdoa kita mengucapkan ayat-ayat pendek kayak qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, ayat kursi dan seterusnya. Barulah kita tidur. Dengan tidur itu sendiri adabnya, tata caranya adalah kita miring ke sebelah kanan. Itu yang lebih bagus. Jangan sampai telungkup, jangan sampai terlentang, jangan sampai ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri nanti kata dokter jantung kita kurang kurang bebas. Kalau terlentang nanti kalau kita tengah-tengah, kita kalau tidur kan enggak sadar diri. Kadang tengah-tengah nanti entah apa masuk ke mulut kita. Jadi yang lebih bagus adalah menurut sunnah Rasulullah adalah ke sebelah kanan. Itu tata cara kita tidur kalau di rumah. Adapun kita sebagai anak-anak ibu, adabnya kalau baru datang tadi setelah mengucapkan salam itu salam kepada siapa yang ada di rumah, baik maupun ada tamu kita, salam kita. Tapi kalau dengan keadaan COVID ini tidak usah untuk apa, salamnya beda dengan salam yang hari-hari biasa. Salam dengan orang tua, pergi datang, kemudian kalau mau pergi gitu juga salam tangan, cium tangan kepada kedua orang tua. Jangan yang diingat jajannya aja, salamnya lupa. Udah buru-buru, uang jajannya udah dikasih, lupa salamnya. Itu yang etikanya nanti tidak ada. Tidak punya etika, namanya udah dikasih uang salamnya lupa. Kemudian kalau anak-anak ibu ini kan udah kelas 1 sanawiyah nih. Kalau udah kelas 1 sanawiyah tuh harus ada yang bisa diperbuat di rumah untuk membantu kedua orang tua, apapun yang sudah dibisa. Misalnya kayak membantu nyuci piring. Itu salah satu etika atau tata cara kita menghormati atau menghargai orang tua kita, ikut membantu apapun yang kita bisa bantu. Sebenarnya kadang orang tua ini tidak memaksa untuk membantu, tapi kesadaran anak-anak ibu untuk membantu karena dia udah dikasih uang jajan, udah dikasih makan, masa membantu nyuci piring dia sendiri aja tak mau. Nah, itu tadi. Kemudian anak ibu kan sudah besar nih, udah kelas 1 sanawiyah. Itu dari dulu baru lahir sampai masa udah kelas 1 sanawiyah, kemarin kelas 6 SD udah dicucikan baju semuanya. Alangkah baiknya kalau sekarang ini sudah kelas 1 sanawiyah itu pakaian yang dalam-dalam dicuci sendiri. Jadi masa baru lahir umur 0 tahun, sekarang ini sudah umur 12 tahun, masa yang dalam-dalam ibunya juga yang nyuci? Nah, itu namanya tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Jadi mulai sekarang nih sudah kelas 1 sanawiyah, hendaknya belajar mencuci dalam-dalamannya sendiri. Tidak ibu jelaskan secara detail, kalau dalamannya pasti sudah tahu tuh. Paling tidak waktu pas mandi cuci sendiri, taruh di jemuran. Paling tidak itu sudah membantu orang tua kita. Kemudian kita menghargai dan menghormati orang tua kita yang sudah sejak kecil mengasuh kita. Ya nak ya, yang terutama
ini yang calon ibu-ibu yang perempuan wajib. Kalau yang laki-laki masih ada sunnahnya tuh. Yang perempuan nih wajib mencuci barang-barangnya dalam-dalamnya sendiri, nggak ada ndak. Kemudian membantu memasak yang perempuan, bahkan yang laki-laki pun nggak ada ruginya membantu memasak ibunya di dapur, biar bisa nanti ketika besar ndak akan ruginya. Kalau nanti udah sendiri ndak terkejut lagi untuk bekerja untuk membantu orang tua. Kemudian kalau anak ibu mencuci, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ini hendaknya minta tolong kepada kedua orang tuanya. Kalau membuat jemuran jangan di depan rumah, jemuran dibikin di samping rumah atau belakang rumah. Kemudian tata cara kita menjemur tadi itu, menjemur itu nggak boleh yang dalam-dalaman itu di depan, di paling belakang. Jadi biar jangan pula nanti bikin jemuran di depan rumah, disangkut-sangkutkan di pagar, dalam-dalamannya pula di pagar-pagar tuh. Itu ndak ada apanya tuh. Gimana ndak bisa menghargai diri kita sendiri gitu rasanya. Jadi itu dalaman tuh ya tetap di dalam disimpan gitu, ndak boleh dinampak-nampakkan sama orang. Jadi itu minta tolong kepada kedua orang tua, kepada wali murid kelas 7 sekarang nih. Kalau ada yang bikin jemuran di depan rumah, pindahkan ke samping atau ke belakang. Minta tolong ya nak, bilang sama bapak kalau bikinkan jemuran di belakang rumah. Lagi kalau berjalan di depan orang yang lebih tua dari kita, kita hendaknya membungkukkan badan. Jangan lari sana lari sini, mundar mandir. Itu. Kemudian ini kalau maghrib di rumah, terutama kalau maghrib ya. Kalau selebihnya mungkin masih bisa ditolerir. Kalau maghrib ini hendaknya TV itu sudah mati semua di rumah tuh. Anak ibu tolong nanti bilang sama kedua orang tuanya, kalau maghrib hendaknya ada acara TV itu apapun, mau sepak bola, mau sinetron, itu hendaknya dimatikan. Kalau bapaknya marah nanti bilang aja, kata Bu Musrini, kalau maghrib tuh Pak matikan TV-nya, ini sepak bola nih misalnya kan. Kalau gol gimana nanti? Kalau gol memangnya ngapa? Kita mau dapat apa? Jadi kalau maghrib harus dimatikan paling tidak sampai isya. Karena siap maghrib tuh acaranya kita berkumpul bersama di rumah, bicara, bercakap tidak mungkin semuanya sampai ngaji siap maghrib. Anak-anak hendaknya satu sanawiyah belajar juga ngajinya, dan itu paling sedikit. Itu mungkin yang tata krama. Kemudian yang kita lagi ada di sekolah. Di sekolah ada masuk tadi. Di sekolah ini datang itu sama gurunya, yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dan yang perempuan. Baju harus rapi, harus masuk sesuai dengan aturan di sekolah, sesuai dengan jam pakai baju apa, tidak boleh sembarang-sembarang pakai baju, pakai sepatunya hitam. Itu kalau di sekolah. Kemudian tidak boleh anak ibu di sekolah ini masuk ke kantor guru kalau tidak ada kepentingan atau keperluan yang sangat darurat. Kalau dipanggil guru, kalau disuruh guru, itu barulah boleh anak ibu masuk ke dalam kantor. Selebihnya itu tidak boleh. Ataupun kalau minta tolong diteleponkan orang tua, itu baru boleh masuk ke kantor. Tapi ada juga disiapkan nanti guru piket, boleh minta tolong sama guru piket. Jadi kalau di sekolah ini banyak aturannya, besok disampaikan besok di sekolah. Yang ini sekedar garis besarnya saja. Yang tidak boleh sama sekali besok itu adalah merokok di sekolah. Merokok itu tidak boleh
yang laki-laki apalagi yang perempuan. Nah, merokok itu adalah makruh hukumnya untuk kita yang beragama Islam. Jadi memang udah diatur di MTS Al-Fajar itu tidak boleh merokok. Tadi selain jumpa guru tuh bersalaman kepada kawan-kawan yang lain, datang bersalaman, tanya kabar bagaimana. Anak ibu harus pandai juga memilih kawan di sekolah. Jangan memilih kawan yang nanti aja lah sholatnya, jajan dulu. Kita ada terdengar suara adzan, bisa segera sholat. Jangan belanjanya dulu, tapi sholatnya dulu, barulah kita belanja. Nanti anak ibu di sekolah, nanti kalau pagi datang jam 7 itu tadarus, kemudian jam 10 itu sholat duha, kemudian jam 1 itu sholat duhur dengan makan siang, kemudian jam 4 itu sholat asar, baru boleh pulang anak ibu. Kalau belum boleh pulang, belum boleh diajak pulang oleh orang tua murid. Jadi harus sholat asar terlebih dahulu. Nah, itu tata krama yang di sekolah, antara lain kalau jumpa guru salam tadi, nunggukkan badannya kalau di depan guru. Ada menegur guru. Kalau guru emosi, kadang-kadang guru kan ada juga yang emosi, ada yang enggak. Kadang-kadang kita tak tentu pula di sekolah nih. Jangan pula anak ibu ketika guru marah ikut marah. Dengarkan apa yang dibilang oleh guru, apa yang dikasih petunjuk oleh guru, dengarkan dulu. Barulah nanti kita mengomentari apa yang jadi mau kita. Jangan ketika guru mengasih nasihat, anak ibu langsung menjawab dengan mata melotot-melotot, dengan apa? Itu namanya tidak ada sopannya, tidak ada tata keramanya. Kalau guru sedang ngomong, dengarkan dulu petunjuknya, apa nasihatnya. Gak mungkin guru ini mau ngasih nasihat yang tidak baik kepada anak ibu, ya nak ya. Selanjutnya adalah tata krama di jalan. Di jalan ini ada juga tata kramanya nak. Di antara lain kita berjalan di sebelah kiri kalau orang Indonesia. Terkecuali kalau anak ibu orang Malaysia, orang Singapura itu berjalan di sebelah kanan. Setir mobil itu di sebelah kanan. Tapi kalau kita orang Indonesia di sebelah kiri. Terutama anak-anak ibu yang jalan kaki. Yang jalan kaki itu jangan penuhkan jalan nak. Karena itu jalan milik umum. Nah, ibu sering tuh jumpa tuh sampai 5-6 berderet berjalan, anaknya dua-dua saja di sebelah kiri, jadi orang yang lain biar tak terganggu. Jangan sampai terlihat oleh guru di jalan anak ibu sedang sambil merokok berangkat sekolah. Itu nanti akan dapat sanksi. Sanksinya adalah dikeluarkan, karena anak-anak ibu yang di MTS Al-Fajar tidak ada boleh yang merokok sama sekali, baik di luar maupun di lingkungan sekolah maupun di dalam sekolah. Kemudian yang naik Honda ini janganlah nak gonceng 3, gonceng 4. Nah itu enggak apa tuh, enggak bagus. Jangan pula nanti apanya nih, knalpotnya itu dibunyikan yang sampai pekakan telinga itu, sampai bunyi dar itu. Nah itu tuh nanti orang yang mendengar, nah itu doanya ndak bagus. Itulah suaranya itulah nanti tabrakan dia. Itu doanya orang yang mendengarkan, yang Hondanya yang mengejutkan orang tuh. Jangan kebut-kebutan. Kemarin ini waktu libur banyak juga kejadian yang sampai patah kakinya, sampai koyak-koyak kepalanya, itu kebut-kebutan itu di jalan. Itu jalan milik umum, jadi hendaknya kita bisa berbagi di jalan. Jangan pula suka nongkrong di pinggir jalan, kan di MTS kita kan di pinggir jalan. Hendaknya datang itu langsung masuk ke kelas. Nah, kalau bisa orang tuanya itu sampai pagar tuh ngantarkan langsung masuk ke kelas. Jangan nongkrong di tepi jalan sebelah kiri sebelah kanan, ada orang lewat disorak-sorainya.
Itu MTS Al-Fajar. Nanti jangan membawa alma mater yang tidak baik kepada MTS Al-Fajar ya nak ya. Itu mungkin arahan dari ibu tentang tata krama, sopan santun, itu antara lain tadi yang di rumah harus bagaimana kita, di sekolah harus bagaimana, kemudian yang di jalan harus seperti apa. Jadi kita harus saling menghargai. Kalau kita menghargai dan menghormati orang lain, itu sudah sama saja kita menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu anak-anak ingat. Ya nak ya, mungkin itu dari ibu untuk mengisi tata krama dalam acara MOS ini. Itu aja mungkin yang ibu bisa sampaikan. Salam ibu kepada wali murid, kepada anak-anak semuanya. Salamnya sama orang tua ya nak. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.